So what's up Sobat Sultan, balik lagi sama saya Sultan Yudhistira. Oke, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa nih ya, saya mendatangi situs cagar budaya di Rakit Kulim, di Kecamatan Rakit Kulim. Jadi kali ini saya akan ngevlog tentang cagar budaya yang ada di kecamatan kami, yaitu Rakit Kulim, yang mana nama cagar budaya alam yang ada di tempat kami ini adalah kolam loyang atau yang disebut dengan kelayang. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Oke Sobat Sultan, jadi sebelum kita masuk ke tempat yang kita tuju tadi ya, jadi saya agak tertarik nih sama posisi sebelah yang mau kita datangin itu. Ya inilah nih, pemandangan yang sangat indah banget, sungai yang sangat besar dan rerumputan yang menurut saya bagus banget gitu. Jadi kita akan mencoba untuk mendatangi tempat yang kita tuju tadi, yaitu kolam loyang. Jadi sejarahnya kolam loyang itu, di situ dia terdiri dari kolam, yang mana kolam itu konon katanya adalah kolam yang dipakai oleh para bidadari yang berposisi di Kecamatan Rakit Kulim ini, khususnya di Kelayang. Oke, kita ini sudah mulai memasuki kolamnya, tapi ini karena sudah termakan usia dan juga termakan zaman, juga termakan oleh cagar budaya lain, jadi dia posisinya ataupun tempatnya ini jadi kurang terawat. Contohnya nih, kayu-kayunya udah tidak dirawat, dan ini menurut saya sesuatu yang kurang pas di hati gitu loh. Karena sebagaimanapun kondisinya ataupun letaknya, dan ini kan adalah suatu warisan dari leluhur kita, seharusnya kita ini menjaga gitu loh. Tapi apa boleh buat, mungkin dari pemerintah setempat ataupun masyarakat setempat itu kurang kecintaannya terhadap warisan para leluhur, yang efeknya ya seperti ini, tidak terurus lagi itu loh. Nah, ini kolam yang saya bilang tadi, kolam loyang, yang mana ini tadi sejarahnya adalah dimana para bidadari zaman dulu, ini menurut cerita ya, jadi dulu itu katanya bidadari itu sering mandi di sini. Bahkan sampai sekarang pun masih ada masyarakat luas yang mempercayai bahwa kolam ini sebagai kolam keajaiban, karena banyak sesuatu yang sesuatu yang fenomenal ataupun sesuatu yang magic gitu loh. Contoh salah satunya di sini masih ada masyarakat yang percaya untuk membawakan sesaji ataupun sesajen untuk menghormati arwah-arwah yang ada di lokasi ini. Oke, selanjutnya kita sini ya, kita tengok nanti ke bawah ini, airnya kita rasakan dingin, hangat, ataukah panas gitu. Dan ini sayang sekali ya Sobat Sultan, sudah tidak terurus lagi, tidak terawat, dan ini sangat disayangkan. Yang tadinya ini menjadi cagar budaya ataupun warisan budaya, tapi malah seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya pemerintah setempat
mau ataupun antusias terhadap warisan leluhur kita ini. Oke, kita ke atas ya. Di atas itu ada aula, semacam aula ataupun tempat peristirahatan para wisatawan yang kerap hadir ke sini. Tapi karena sekarang ini lagi zaman-zamannya corona, jadi sepi nih. Lagian di sini tidak ada kuncen ataupun juru kunci untuk tempat ini. Jadi ya harap dimaklum ya. Ini pun kami cuman saya dan kru aja karena lagi musim corona. Tapi insya Allah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la mauta illa bil ajal, tidak ada mati kecuali ada ajal. Ya, saya percaya sama Allah saja karena saya kesini datang silaturahim dan cuman ingin mereview aja sih tempat ini. Seperti apakah kolam loyang tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu aula ataupun salah satu tempat untuk dimana para wisatawan itu hadir ke sini. Tapi lagi-lagi ini sangat disayangkan karena begitu tidak terawatnya. Sebenarnya ya Sobat Sultan, ini kalau dirawat, dirapihin, ini jos banget. Karena dari alam juga dari hawa-hawanya itu sangat bagus banget. Contoh kalau orang mau meditasi ataupun mau refreshing ataupun menenangkan diri, itu menurut saya di sini adalah tempat yang paling cocok karena bersatu antara alam terus suasana keheningan juga energi dari gesekan makhluk gaib itu sangat berasa banget. Makanya di sini ya sepi. Oke, ini aduh. Ini ada kamar kosong dan di sini kalau saya lihat ya, sini hawanya nih sangat energik banget ya. Karena mungkin satu faktor tidak pernah diurus, kedua memang tidak ditinggalin ataupun tidak dihuni oleh manusia. Karena bangsa jin ataupun bangsa yang gaib-gaib itu dia sangat senang dengan keheningan, kekotoran, lembab. Nah, itu salah satunya. Makanya memang auranya ini aura yang sangat menurut saya. Dan kita ke sini. Di sini Sobat Sultan, ketika kita akan memasuki aula ini dari pintu sana, di sini udah terasa banget nih, terasa banget ada gesekan energinya. Makanya saya naruh Honda di sini nih, ya, naruh kereta di sini karena mulai masuk dari sini kita sudah mendapatkan ataupun sudah disambut dengan energi yang sangat lain dan itu sangat terasa. Dan saya juga melihat ya, dari tadi saya memperhatikan pohon ini tepatnya. Di sini kayaknya ada benda ataupun ada pusaka peninggalan dari leluhur kita, tepatnya leluhur di kolam loyang ini. Oke, mungkin pada kesempatan lain ataupun di episode lain kita akan wujudkan benda yang ada di sini. Tapi saya tidak tahu itu apa karena masih gimana ya, samar. Lagian saya pun masih belajar pemirsa. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan menjadikan kita contoh ataupun panutan bahwa yang tinggal di alam dunia ini bukanlah cuman kita manusia, melainkan ada makhluk-makhluk selain manusia. Contohnya ya ada binatang, itu sama makhluk Tuhan, ada pepohonan, itu sama makhluk Tuhan. Yang terlebih
yaitu makhluk gaib ataupun jin dan sebangsanya. Karena dalam Al-Quran kan, apa ya, bentar, nanti dikat. Aduh lupa. Ya udah itu tadi ya. Jadi kita harus saling menghormati, karena kita manusia ini hidup di alam dunia ini bukan cuman kita aja. Ada hewan, ada tumbuhan, dan ada para orang-orang gaib. Bukan orang ya, para makhluk-makhluk gaib atau yang disebut dengan jin. Dan di sini sangat terasa banget nuansanya, nuansa aura kegaibannya ataupun jinnya kayaknya banyak di sini. Tapi insya Allah tidak mengganggu. Selagi kita tidak mengganggu, mereka pun tidak akan mengganggu. Karena sejatinya yang mengganggu, ketika kita mengganggu pasti orang itu bakal mengganggu. Dan alhamdulillah kita sampai di sini dari rumah tadi pukul 9 dan sekarang sudah pukul 3 ya, 3 kurang. Karena dipotong perjalanan juga makan, juga ditambah lagi tadi di jalan saya ada apa ya, ada sosok manusia yang ingin apa namanya nih, kolaborasi apa sih namanya nih, apa ya, itulah pokoknya. Yang jelasnya ada gangguan tadi di perjalanan, dan alhamdulillah sampai ke sini dengan selamat. Dan kita ucap salam sama penghuni-penghuni di sini. Dan mudah-mudahan kita diberikan terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkreasi di alam dunia ini. Karena tempat dunia ini adalah darul amal, tempat mencari amal. Kalau bisa di setiap langkah perjalanan kita jadikan sebagai ladang amal. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala. Kalau sudah dapat pahala, insya Allah surga terbuka buat orang-orang yang banyak pahalanya. Oke, mungkin kita lanjut ke sini ya. Belakang. Nih, belakangnya makin apa nih? Makin terasa banget auranya. Karena kita memang sudah memasuki posisi yang begitu hektik. Tapi lagi-lagi nih, inilah tangan manusia. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah, bukan itu. Jadi kerusakan yang ada di alam dunia ini, dia bisa rusak itu karena ulah-ulah tangan manusia yang tadinya indah. Ini kan tadi indah nih ya, tapi kok sekarang jadi seperti ini. Ya inilah hasil tangan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita kesini mereview. Yang pertama kita lihat dulu, yang kedua barangkali ada apa ya, ada support gitu dari pemerintah untuk merenovasi ini. Karena ini sayang sekali ya, ini adalah warisan budaya kita yang harusnya kita kembangkan, bukan malah dibuat mati seperti ini gitu loh. Dan dari sini jelas banget ya, tuh nampak sungai yang sangat indah, sungai yang sangat indah. Mungkin untuk mereview tempat ini cukup sekian aja dulu ya, karena kita nggak bisa lama-lama di sini karena waktu kita udah mepet banget, udah sore dan kita pun harus pulang. Mudah-mudahan membawakan manfaat kepada anda-anda yang menonton video ini. Oke, mungkin di kesempatan lain kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.